Setiap kali ada sahabat yang infak, selalu Nabi SAW mengatakan, bagus yang kamu lakukan, siapa lagi yang mau berinfak, terus begitu. Termasuk waktu Utsman bin Affan datang memberikan 1000 dinar, ternyata Nabi SAW mengatakan, dari hadis Fadilah Utsman, lalu dikatakan, siapa lagi yang mau berinfak? Kami masih membutuhkan. Lalu Nabi sebutkan, kami membutuhkan kuda dan unta untuk tunggangan. Perhatikan di sini, Ibnu Syihab Az-Zuhri berkata dalam buku beliau, rahimahullah, dalam perang Tabuk, Utsman membantu pasukan pada saat itu ya, setelah memberikan 1000 dinar atau 2,1 miliar tadi itu, dia juga membawa 940 ekor kuda yang diikuti dengan 940 ekor unta yang dilengkapkan dengan 60 ekor kuda sehingga jumlahnya mencapai 1000. Sebagian riwayat terbalik, Utsman bin Affan membawa 940 ekor kuda yang dilengkapkan dengan 60 ekor unta. Perlu teman-teman tahu ya, kuda-kuda yang dipakai berperang ini di zaman dulu ini sama dengan kuda-kuda yang dipakai tanding sekarang. Kalau teman-teman yang pernah ikutin atau tahu, kuda yang dipakai untuk tanding itu harganya sekarang sampai 1 miliar. Harga kuda yang bagus gitu kan, untuk dipakai tanding yang besar, yang kekar, sampai 1 miliar harganya. Utsman bin Affan menyiapkan 940 ekor, kan itu. Kalian bayangkan kalau harga rupiah sekarang sebetulnya 940 miliar. Ya, disiapkan kuda-kuda yang kekar, tidak cukup di situ. Waktu Utsman ceritanya membawa 10 ekor, ya Rasulullah, ini 10 ekor kuda saya bawakan dan tidak cukup kuda saja. Utsman bin Affan mengatakan, ya Rasulullah, sudah lengkap semua. Di kuda itu sudah siap ada baju besinya kuda. Jadi kuda kalau mau dipakai berperang itu juga dilapisin baju besi biasanya. Ada baju besi, pelanah-pelanahnya, kemudian mujahid yang mau naik di atasnya butuh perisai dan butuh pedang. Utsman sudah siapin. Kemudian di sebelah kiri kanannya kuda itu ada kantong yang siap membawa bekal dia. Sama Utsman dilengkapin semua. Jadi seperti kalau sekarang mobil tank sudah sama bensinnya, udah sama peluru-pelurunya, udah semua lengkap untuk pergi dan pulang. Gitu kan? Jadi perlengkapan perang yang luar biasa ini. Pesawat tempur udah disiapin semua sama bensin-bensinnya untuk sampai selesai perang. Perang berapa hari? Waktu itu perjalanan kata sebagian ulama dari Madinah ke Tabuk. Itu kalau kita ambil patokan Madinah Mekah 3 hari 3 malam 400 kilo, berarti ini akan dicapai kurang lebih dengan jumlah 8 hari. 8 sampai 9 hari. Pergi, hadir di peperangan sana, butuh makanan dan minuman. Kemudian pulang lagi ke Madinah juga sama. Utsman bin Affan menyiapkan awalnya 10 ekor kuda, lengkap dengan semua perlengkapan mujahid tinggal naik, pakai baju pedangnya, perisainya, makanannya, minumannya semua lengkap sampai ke sana, gitu kan? Seperti itu. Ternyata waktu Nabi SAW, waktu Utsman menyetor 10 ekor itu, kata Nabi SAW, bagus wahai Utsman, tapi kita masih butuh, gitu kan? Utsman nggak tahu butuh berapa, diambil lagi 10 ekor sama dia, ini ya Rasulullah, 10 ekor lagi, lengkap sama semua perlengkapannya, jadi 20 ekor. Kata Nabi SAW, baik wahai Utsman, siapa lagi yang mau berinfak? Sahabat yang lain sudah pada diam nih. Utsman mengatakan, kalau begitu masih butuh, ambil lagi 10 ekor, 30 ekor, ini ya Rasulullah, lengkap dengan semua perlengkapannya, tinggal perang. Kata Nabi SAW, bagus wahai Utsman, masih perlu lagi, dibawa lagi, ya gitu. Terus begitu. Dalam riwayat yang dikatakan Utsman bin Affan mendatangkan 100 ekor, 100 ekor, 100 ekor kuda, ini sama lengkap semua, gitu kan? Selesai Nabi bilang masih perlu, bawa lagi 100 ekor, masih perlu 100 ekor lagi, terus sampai mencapai 940 ekor. Dan Utsman berkata, ya Rasulullah, kuda saya sudah habis, ini semua kuda yang saya milikin, 940 ekor semua. Tapi kalau anda masih butuh ya Rasulullah, saya akan lengkapkan menjadi 1000 dengan 60 ekor unta, gitu kan. Dan unta ini juga yang dipakai berperang bukan unta sembarangan, bukan unta yang biasa diternak, gitu kan. Emang unta perang itu dilatih, kuat lari, lebih tahan. Seperti kita tahu lah, mungkin prajurit beda kalau orang-orang yang seperti kita ini dengan prajurit memang yang sudah dilatih untuk perang, gitu kan. Tiap hari olahraga, tiap angkat senjata, lari di pagi malam hari, mungkin sudah terbiasa. Seperti juga hewan-hewannya, gitu kan. Jadi ini juga hewan-hewan pilihan. Maka Utsman bin Affan melengkapkan 1000 ekor, dan unta-unta yang seperti ini bisa mencapai harganya 10.000 real, 15.000 real, yang bagus nih. Kalau sekarang ya 40-50 juta satu ekor. Itu diantaranya. Maka Utsman bin Affan menyiapkan tersebut. Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, Utsman datang kepada Rasulullah SAW pada saat beliau menyiapkan pasukan Tabuk, membawa 10.000 dinar. Ya.
Dan dia membeberkan di hadapan Nabi SAW, dan Nabi SAW membolak-balikkan dengan tangannya sambil bersabda. Perhatikan di sini. Jadi Utsman bin Affan sudah mengeluarkan pertama 1.000 dinar. Tadi 2,1 miliar. Kemudian Utsman datang membawa 1.000 ekor kuda dan unta. Hudzaifah menyampaikan, setelah itu, setelah dikasih pun 1.000 ekor, Nabi SAW masih mengatakan kami masih perlu. Utsman pulang lagi ke rumahnya, kata Hudzaifah, membawa lagi 10.000 dinar. Perhatikan tadi kalau 1.000 dinar nilainya 2,1 miliar. Ini 10.000 berarti berapa? 21 M. Ini sudah diinfak tadi yang 1.000 dinar sudah. Kemudian membawa lagi 1.000 ekor, tadi 940 ekor kuda, yang 60-nya unta. Masih butuh lagi, Utsman pulang ke rumahnya bawa lagi 10.000 dinar. Berarti 10 kali lipat dari infak pertama yang 1.000 dinar. Kalau tadi 2,1 M, ini berarti 21 miliar. Dibawa lagi oleh Utsman bin Affan. Lalu dia membeberkan di hadapan Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW untuk membolak-balikan harta tersebut seperti tidak percaya jumlahnya begitu banyak. Kata beliau, fadilah yang lain nih. Ghafarallahu laka ya Utsman, ma asrarta wa ma alanta, wa ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Semoga Allah mengampunimu wahai Utsman, apa yang engkau rahasiakan dan apa yang engkau tampakkan. Semua yang kau lakukan Utsman mulai sekarang, kalau salah, kau sembunyikan atau kau terang-terangin, tetap Allah akan ampuni kamu. Dan apapun yang terjadi pada hari kiamat tidak akan membahayakanmu. Bagaimana bisa nih infak yang luar biasa? Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bayangkan infaknya ya, tidak main-main nih. Kemudian Abdurrahman bin Auf berkata, Rasulullah SAW waktu itu melihat infak ini memang, tapi sahabat, hampir semua sahabat waktu itu, ya, yang kurang lebih jumlahnya di perang Tabuk itu 30.000 sahabat yang ikut berperang, 30.000 orang. Ini berarti butuh, kalau masing-masing butuh satu kuda, butuh 30.000 ekor kuda. Kalau nggak ada kudanya gitu kan, belum makanan, belum minuman, berarti butuh persiapan yang luar biasa. Ternyata belum cukup nih. Apa kata Nabi SAW? Bagus wahai Utsman, siapa lagi yang mau berinfak? Nabi SAW masih nanya, ternyata masih kurang. Apa yang terjadi? Cukupkah sampai situ? Utsman bin Affan pulang lagi ke rumahnya. Abdurrahman bin Auf berkata, aku melihat Rasulullah SAW ketika Utsman datang yang kesekian kalinya kepada beliau pada saat persiapan perang Tabuk dengan membawa 700 uqiyah emas. Ini infak yang keempat. 700 uqiyah ini, perlu kita tahu, satu uqiyah emas itu sama dengan kurang lebih kalau sekarang 17 gram. 17 gram emas, satu uqiyah emas sama dengan 17 gram. Allah alam kalau saya keliru ya, tapi ini kemarin saya sudah pastikan dari beberapa sumber, memang satu uqiyah itu kurang lebih satu uqiyah emas ya. Ada emasnya, karena uqiyah dipakai juga dengan istilah perak dan yang lainnya. Tapi satu uqiyah emas sama dengan 17 gram emas. Kalau dikali 700 uqiyah yang Utsman bawa, itu berarti sama dengan 11.900 gram emas. Kalau dikali dengan 500.000 rupiah sekarang, nilai emas, itu nilainya 5.950.000. Ini berapa banyak yang Utsman sudah infakkan nih, gitu kan? Jadi kalau saya simpulkan, infaknya Utsman bin Affan di perang Tabuk yang akhirnya Nabi SAW menjamin baginya surga, gitu kan? Itu adalah kurang lebih mencapai 1.000 dinar pertama, 2.125.000.000. Kemudian ada 10.000 dinar yang kedua, itu berarti 21.250.000.000. Itu berarti sudah ya 21 tambah 2 ini 23 sekian miliar. Kemudian 700 uqiyah emas sama dengan 5.900.000.000 sekian ya. Itu kemudian itu sudah melampaui jumlah ya. Jadi tadi ini sudah kurang lebih mencapai hampir 30 miliar. Kemudian kuda dan unta yang sudah lengkap. Kalau kuda dan unta yang sudah lengkap ini kita nilai susah sekali ya. Itu mungkin bisa mencapai, kalau harga kuda tadi yang terbaik 1 miliar, ini berarti sudah 940 miliar rupiah. Ini sudah nggak bisa dibayangkan sampai sekarang. Dan beliau mengatakan, penulis, infak Utsman bin Affan ini ternyata berlandaskan dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 2778, dan juga yang masyhur ya, dinukil, atau ini maaf, hadis ini secara muallak oleh Imam Bukhari dan disahihkan. Kata Nabi SAW, afdalus sadaqat zillu fustatin fi sabilillah
au manihatu khadimin fi sabilillah au turuqatu fahlin fi sabilillah. Sebaik-baik sedekah ya yang dikeluarkan adalah naungan sebuah tenda di jalan Allah. Kata para ulama di sini Utsman bin Affan pada saat menyiapkan unta dan kuda tadi itu berikut ada tendahnya ya. Berikut sudah cukup untuk menaungi satu orang. Atau pemberian seorang pelayan di jalan Allah. Ya, seperti kasus Ummu Hani radhiyallahu anha menghadiahkan Anas bin Malik anaknya kepada Nabi SAW, dihadiahkan untuk menjadi pembantu Nabi SAW, atau memang menyiapkan ya pegawai-pegawai atau pasukan perang yang akhirnya bergabung dengan pasukan mujahidin, itu termasuk yang paling afdal, atau menyiapkan tunggangan unta jantan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini peran Utsman bin Affan yang tidak terlupakan dalam sejarah radhiyallahu anhu tentang infak yang sudah mencapai ya ratusan miliar rupiah kalau kita sekarang ya, yang sama sekali Utsman bin Affan tidak mengharapkan balasan dari situ. Bahkan disebutkan dalam hadis Bukhari bahwasanya setelah kembalinya pasukan dari Tabuk, di mana Nabi SAW mengepung Tabuk lebih daripada 40 hari dan orang-orang Romawi tidak berani bertemu dengan Nabi SAW, Nabi SAW sengaja bermukim situ dan tersebarlah berita kemenangan muslimin. Karena Raja Romawi waktu itu tahu, dia berkata kepada para prajuritnya, jangan hadapin orang ini karena orang ini adalah seorang nabi. Kalau dia nabi benar, maka pasti kita akan kalah, nggak mungkin kita bisa kalahkan. Ya, akhirnya kita nanti dikalahkan dan dipermalukan. Kalau kita tidak lawan, maka anggap saja orang cuma berbicara, oh Romawi nggak menghadapinya. Mungkin masih ada kemungkinan, mungkin Romawi menganggap remeh mereka, mungkin Romawi memang takut, nggak ada masalah. Lebih baik daripada ada korban, gitu kan? Akhirnya mereka tidak berani menghadapi Nabi SAW dan mereka meninggalkan Tabuk, akhirnya menjadi wilayah kaum muslimin. Waktu Nabi SAW balik dengan pasukan dan tidak ada korban karena tidak jadi perperangan pada saat itu. Kembalilah semua sahabat 30.000 orang pada saat itu. Dan pada saat tiba di Madinah, ikhwan dan akhwat sekalian, Utsman bin Affan tidak meminta, kata para ulama, satu tali kekang pun. Semua dikasih hadiah. Udah. Yang sudah diinfakin tadi itu bukan cuma ini, kan sudah kembali nih. Kalau kita sekarang mungkin punya mobil tank yang kita infakkan, apalah pesawat tempur, ini sudah selesai perang nih. Oh, punyanya si fulan, mungkin kita bisa ambil kembali. Utsman bin Affan tidak, semua buat kaum muslimin yang sudah jihad, yang sudah pakai, punya kalian udah, silakan diambil. Jadi betul-betul diinfakkan jalan Allah dengan penuh ketulusan radhiyallahu anhu. Kemudian Utsman bin Affan juga memiliki kisah yang menarik. Ini termasuk dalam manakhibnya beliau adalah menggali sumur rumat. Ya. Disebutkan oleh penulis saat itu kaum muslimin kebetulan satu hari pernah mengalami krisis air bersih dan pada saat itu juga mereka tidak punya sumur. Ada sumur-sumur tapi banyak yang kering karena lagi kemarau. Maka Nabi SAW sempat bersabda kepada para sahabat, "Man hafara rumata falahul jannah." Siapa yang menggali sumur rumat, membeli sumur rumat, maka dia mendapatkan surga. Ya. Dikatakan oleh beliau yang masyhur dalam riwayat-riwayat ialah Utsman bin Affan membelinya bukan menggalinya. Ibnu Battal menyatakan keliru ketika menyatakan bahwa Utsman bin Affan menggalinya. Dia berkata, yang ma'ruf adalah dia membelinya. Dan hal ini juga dinukil oleh Al-Hafidh dalam Fathul Bari atau Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kemudian Al-Hafidh menambahkan ada kemungkinan mata airnya sudah mengalir lalu Utsman bin Affan memperluas dan menutupnya sehingga penggalian sumur dinisbatkan kepada beliau sebagaimana disebutkan dalam Fathul Bari. Utsman bin Affan pun pada saat itu mengetahui bahwasanya sumur rumat ini dimiliki oleh seorang Yahudi dan Yahudi ini kalau kaum muslimin yang mau beli maka kalau mau ambil dijual mahal, sementara kalau orang-orang Yahudi yang ambil maka diberikan cuma-cuma. Ya. Maka Utsman bin Affan datang dan menantang Yahudi tersebut sambil berkata, wahai Yahudi, kalau saya mau beli sumur ini, berapa kau mau beli? Berapa kau mau jual? Ini perlu kita garis bawahi ikhwan akhwat sekalian. Utsman bin Affan di sini ingin memperlihatkan kepada orang Yahudi ini kekuatan kaum muslimin, sekaligus memang ingin memenuhi kebutuhan muslimin. Maka dia berkata kepada Yahudi tersebut, berapa kau ingin jual sumur ini? Yahudi tersebut dengan sombongnya menyebutkan harga yang sampai sekarang tidak ada orang beli sumur semahal itu. Dia mengatakan saya mau jual ini dengan 20.000 dinar emas, 5 miliar rupiah. Kalau kita sekarang jumlahnya, nggak ada ikhwah sekarang ada orang sekarang beli sumur 5 miliar. Ada proyek yayasan saya, sumur yang paling lux sudah dengan pakai pompa air segala itu 12,5 juta. Kalau yang biasa 4,5 juta itu sudah bisa bangun, sudah bisa buat sumur dan sudah banyak di Jawa Tengah, di Sulawesi Tengah yang kami jalankan dengan yayasan. Alhamdulillah itu berjalan lancar. Itu sudah bisa hidupin satu kampung. Orang Yahudi di zaman itu jual sumur 20.000 dinar emas.
Nggak masuk di akal, memang dia sengaja nggak mau jual gitu. Dia kaget waktu itu Utsman bin Affan mengatakan, saya beli 5 miliar itu saya beli. Utsman bin Affan pulang bawa 20.000 dinar emas dikasih ke Yahudi. Saking senangnya Yahudi ini, dalam kisah ini dikatakan, maka dia langsung mengatakan, Utsman ambil aja sumur ini dan kebun kurmanya sekalian. Jadi ada kebun kurma di belakangnya, karena harganya nggak masuk di akal waktu itu kan. Kasih semua sama kebun kurmanya. Pada saat itu ikhwan akhwat sekalian, kita perlu tahu bahwasanya orang-orang hidup dari sumur. Ya, zaman itu sampai sekarang beberapa wilayah kaum muslimin atau manusia mungkin ya umumnya, kalau masih belum masuk air saluran bersih dari pemerintah, kalau kita PDAM sekarang, maka tentu masih menggunakan sumur, intinya gitu. Utsman bin Affan waktu itu sangat haus dan butuh, kata para ulama, tapi beliau tidak meneguk satu tegukan air pun yang beliau butuhkan sebenarnya, kecuali sudah mengiklankan bahwasanya sumur tersebut dan semua kebun kurmanya wakaf untuk muslimin, enggak disentuh sedikit pun, wakaf, langsung wakaf, gitu kan? Padahal beliau butuh, enggak diwakafin. Maka berjalanlah pada saat itu. Dan Nabi SAW sudah mengatakan, siapa yang membeli sumur itu, namanya sumur rumah, maka dia pasti masuk surga. Artinya ada jaminan buat Utsman gara-gara beli sumur tersebut. Dan ini juga sebuah pelajaran besar ikhwah-akhwat sekalian ya. Jangan tunda melakukan sebuah perbuatan kebaikan pada saat ada kesempatan. Kadang-kadang kita subhanallah dorong-dorongan. Dan ini tradisi kita terutama di Indonesia, mohon maaf saya bahasakan, kadang-kadang gitu. Ya, ada orang saf awal kosong, silakan pak, gitu kan. Antum yang masuk duluan, gitu kan. Kok orang lain yang didorong di saf awal? Antum lebih butuh. Kalau masih ada kosong, baru ajak orang lain. Ini enggak orang lain didorong untuk buat amal. Itu berinfak orang miskin, bantu pak, kesian pak. Dia sendiri enggak keluarin, gitu kan. Loh, antum duluan yang melakukan itu, gitu kan. Karena kalau kita melakukan lebih dulu dan menjadi contoh bagi orang lain itu akan luar biasa, gitu kan? Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang lain, dan ini yang diambilkan oleh Utsman bin Affan. Pertanyaannya, apakah sahabat-sahabat lain tidak ada yang bisa beli sumur itu? Kata ulama, banyak yang bisa. Tetapi waktu Nabi SAW ucapin, yang pertama bergerak Utsman, langsung dia yang ambil alih. Dia nggak nunggu gitu. Ini yang penting ya. Akhirnya memang dialah yang merebut pahalanya, gitu kan? Ingat pada saat hadis Bukhari yang menjelaskan, kata Nabi SAW, ada 70.000 umatku yang masuk surga tanpa hisab, gitu kan? Lalu pada saat setelah jelaskan, ada seorang sahabat berdiri mengatakan, Ukasha ya Rasulullah, doain saya termasuk 70.000 itu. Nabi mengatakan, kau dapat. Ada yang berdiri lagi, saya juga Rasulullah. Sudah nggak bisa, Ukasha sudah dahului kamu. Memang begitu kata Nabi SAW. Sebagian ulama bilang, memang Ukasha orang yang layak masuk. Tapi bisa saja, makna lainnya adalah, siapa yang lebih jeli menangkap peluang itu, kesempatan. Jangan ditunda, gitu kan? Jangan ditunda. Dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan, pernah Nabi SAW melihat ada satu kaum yang masuk ke Madinah. Ini keluar sedikit dari kisah Utsman bin Affan, kisah secara umum. Maka datanglah beberapa orang-orang dari Badui, dari padang pasir yang miskin sekali. Kata Nabi SAW, dalam riwayat ini dikatakan, saking miskinnya sampai wajah mereka itu kelihatan seperti gosong, rambut mereka penuh dengan debu, kemudian baju mereka itu saking miskinnya mereka nggak punya kecuali satu kain. Kain itu diikat di leher dan diikat di belakangnya. Jadi kalau ada angin tersingkap auratnya. Susah sekali hidupnya. Nabi SAW waktu lihat mereka sudah mau matang ke masjid Nabi nih, mau minta sumbangan, mau minta bantuan. Lalu Nabi SAW naik di atas mimbar lalu mengumpulkan muslimin lalu berkata, wahai muslimin, berinfaklah sebelum datang hari di mana tidak ada manfaat lagi harta kalian, sebelum kalian menyesal. Ya, berinfaklah dimotivasi oleh Nabi SAW. Terus begitu, apa yang Allah janjikan pasti benar, gitu kan? Dan berinfaklah walaupun bisyikit tamar, walaupun dengan satu buah kurma. Ya, kata sebagian ulama hadis adalah kalau kalian punya kurma cuma satu butir di rumah, potong dua, setengahnya kasih fakir miskin, setengahnya kamu makan, gitu kan? Sampai begitu. Apa yang terjadi? Waktu Nabi SAW sampaikan, sahabat banyak yang diam. Ada satu sahabat berdiri, langsung mengeluarkan semua yang ada di tangannya pada saat itu. Dia keluarkan berapa dirham gitu ya, saya lupa riwayatnya, mungkin sekitar 15-16 dirham dikasih sama dia. Ini ya Rasulullah, untuk mereka. Langsung dia mulai. Apa kata Nabi SAW? Keluarlah hadis. Siapa yang menghidupkan sebuah sunnah yang baik, man sanna fil islami sunnatan hasanah, siapa yang menghidupkan sebuah perintah yang baik, ya, falahu ajruhu wa ajru man amila ba'dahu, dia akan dapat pahalanya dan pahala orang yang melakukan yang mengikuti setelahnya, kan gitu. Jadi di sini kita lihat orang yang bergegas mengerjakan itu. Utsman bin Affan sangat jeli melihat peluang tersebut, jadi tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dan ini satu hal yang harus kita pupuk dalam diri kita. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga, Bapak Ibu sekalian, punya sebuah azam dalam dirinya. Setiap hari Jumat beliau bebaskan budak. Setiap hari Jumat bebasin budak. Jadi memang dijadwalin tuh.
gitu kan. Mungkin kalau sekarang tidak ada budak, setiap Jumat saya memberikan makan 10 orang miskin, 100 orang miskin, gitu kan. Bahkan pernah saya sampaikan, kalau antum ikutin ceramah di beberapa ceramah saya yang lain, saya lupa di judul apa, saya bilang Syekh bin Baz rahimahullah, beliau melakukan perintah-perintah Nabi SAW ini, beliau melakukan infak-infak sedekah di jalan Allah ini tanpa menentukan waktu malah. Setiap hari beliau selalu membuka rumahnya untuk makan bebas gratis 600 orang. Setiap hari. Bahkan sebagian muridnya menukil itu di pagi, di siang hari dan malam hari. Jadi beliau punya rumah, di sebelah rumahnya itu dibuka sebuah tempat, dipasang AC, cuman atap begitu, kemudian nanti dibuka pintunya. Semua orang yang nyapu jalanan, orang yang lewat, siapa saja bisa mampir. Sudah tahu, oh rumah ini makan gratis, disiapin. Makanannya bagus, leks, mewah, semua daging kambing, makanannya enak, ditaruh dengan sufra panjang untuk 600 orang, siang dan malam. Berarti 1.200 orang per hari. Kita subhanallah ngeluarin 1 bungkus nasi padang aja setahun sekali bagus gitu. Semestinya sering saya bilang, dan saya coba bilang sama istri saya, sama anak-anak saya, ingat, kalau kita sedang merasakan sebuah nikmat dan mau Allah langsung jaga nikmat itu, lakukan coba ini. Saya bilang sama mereka, misal kita lagi makan, kalau ikhwah-akhwat mau terapkan juga satu hal yang positif. Kita lagi makan di rumah makan misalnya, anggap rumah makan Padang tadi kita makan misalnya. Kemudian kita makan enak, nyaman, bayar 200.000 untuk keluarga. Pernah gak antum berpikir agar nikmat itu bertambah dan antum langsung syukuri? Keluarkan nilai yang sama, beli nilai yang sama, dengan makanan yang sama tadi nikmatnya, keluar dari rumah makan kasih kepada fakir miskin. Maka itu satu perbuatan yang luar biasa, langsung mensyukuri nikmat Allah pada saat itu. Dan itu akan mempertahankan nikmat tersebut karena kita langsung syukurin. Kan gitu. Jadi bersyukur itu bisa dengan ucapan lisan dan juga aplikasi lapangan. Ini harus kita ketahui. Disebutkan dalam kisah di sini, oleh beliau disebutkan kedermawan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak hanya sebatas menyiapkan pasukan Tabuk semata, tapi sebatas menggali sumur atau membeli sumur rumat. Lebih dari itu, Utsman bin Affan selalu dan senantiasa membantu setiap muslim yang berada dalam kesulitan, menolongnya, meringankan bebannya, dan membantunya dalam kekurangan dan kemiskinan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menetapkan perjanjian atas dirinya dan dia tidak menyelisihinya selama dia hidup. Selalu setiap Jumat dia memberdayakan seorang hamba sahaya. Dia membeli seorang hamba sahaya tersebut dari majikannya dengan harga berapapun, lalu dia memberdayakannya tanpa menawarnya. Jadi khusus ini ya. Jadi beliau betul-betul beli, bebaskan budak, berapa dibilang langsung dibayar, tidak ditawar sama dia. Karena dia tahu ini adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ini semua demi mendapatkan nikmat melihat wajahnya Allah Tuhannya yang Maha Tinggi. Kemudian juga Nabi SAW telah menyebutkan bahwasanya atau fadilah bagi Utsman akan mati syahid. Utsman akan mati syahid. Disebutkan di dalam hadis yang sahih. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 2417, Tirmidzi 3696, Ahmad 419. Waktu Nabi SAW naik ke Uhud di perang Uhud, kemudian Uhud sempat goncang pada saat itu, dan di sebelah Nabi SAW ada Abu Bakar dan ada Umar dan Utsman. Maka kata Nabi SAW, tenanglah wahai Uhud, karena di atasmu ada Nabi, ada Siddiq, dan ada 2 orang yang mati syahid. Ada 2 orang yang mati syahid. Begitu pula disebutkan di dalam hadis yang lain riwayat Bukhari 3695 dan Muslim 2403, Imam Tirmidzi 3710. Hadisnya cukup panjang, saya bacakan. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Abu Musa berkata radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ha'itan wa amarani bi hifdhi babil ha'id. فجاء رجل يستأذن فقال استئذن له وبشره بالجنة فإذا أبو بكر ثم جاء آخر يستأذن فقال له إئذن له وبشره بالجنة فإذا عمر ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيها ثم قال إئذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه فإذا عثمان بن عفان. Sesungguhnya Nabi SAW masuk suatu hari dalam sebuah kebun dan beliau memintaku untuk menjaga pintu. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu menjaga pintu. Lalu seseorang laki-laki datang mengetuk dan pamit untuk masuk. Lalu kata Nabi SAW, izinkan saja dia dan sampaikan berita gembira kalau dia akan masuk surga. Ternyata kata Abu Musa al-Asy'ari, waktu saya membuka pintu saya temukan dia adalah Abu Bakar. Lalu pada saat sudah ditutup pintu, lalu kami duduk, datanglah seseorang lagi meminta izin, mengetuk pintu. Lalu Nabi SAW mengatakan, izinkan dia dan sampaikan berita gembira kalau dia akan masuk surga. Waktu saya membukanya ternyata dia adalah Umar. Kemudian setelah pintu ditutup dan kami duduk, datanglah orang ketiga mengetuk pintu, lalu meminta izin masuk. Maka Nabi SAW terdiam sejenak lalu berkata, izinkan dia.
dan sampaikan berita gembira kepadanya dengan surga. Dia pasti masuk surga. Tetapi dengan ada ujian yang akan menimpahnya. Ternyata pada saat saya membuka, dia adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nanti akan kita sebutkan ya, ujian apa ini. Nanti di akhir hidupnya Utsman bin Affan dibunuh oleh kaum Khawarij. Nanti akan kita sebutkan itu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat malu dengan Allah, sampai-sampai para malaikat juga malu padanya. Ada satu kalimat dulu yang saya ingin diberikan ikhwah-ikhwat sekalian. Apapun yang antum jaga hubungan dengan Allah, Allah akan lakukan hal yang sama pada makhluk. Maksudnya begini, kalau seseorang itu sangat takut dengan Allah, antum takut dengan Allah, Allah akan buat makhluk takut dengan antum. Kasus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat dia, kata Nabi SAW, wahai Ibnu Khattab, kalau kau lewat di sebuah lembah, kemudian syaitan lihat, syaitan akan cari lembah lain. Ini kata Nabi SAW, kata para ulama, karena Umar bin Khattab adalah orang yang sangat takut dengan Allah. Sampai kalau malam hari, saking takutnya dengan Allah, dia menangis di sholat malam sampai di bawah matanya bergaris. Seperti ada lubang karena seringnya menangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sangat takutnya dengan Allah. Dan beliau berkata, kami kalau malam hari sedang ibadah kepada Tuhan kami, maka kami tundukkan dan kami lunakkan tulang-tulang kami. Saking takutnya dengan Allah. Dan pada saat kami keluar bertemu dengan muslimin, kami akan berlemah lembut dengan mereka. Dan pada saat kami menghadapi musuh-musuh Allah, kami seperti singa yang sedang kelaparan. Tapi di sini bagaimana mereka menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh ketakutan. Orang yang malu dengan Allah, mau buat dosa malu, nanti takut Allah tahu, Allah akan lihat, maka Allah pun malu dengannya, gitu kan? Dia baik, berinfak, tulus karena Allah, Allah akan infak juga dengan dia. Selalu unsur timbal balik sama, gitu kan? Sabda Nabi SAW seperti irham man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah yang di muka bumi, maka yang di langit akan kasihani kalian, kan gitu. Jadi kita tahu. Dan hadis lain dikatakan al jaza min jinsil amal, balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan. Sehari ini antum ghibah, besok antum digibah. Hari ini antum fitnah, besok antum difitnah. Hari ini antum menipu, besok antum ditipu. Tapi hari ini antum berbuat baik, besok antum akan dibaikin. Hari ini antum perhatian, besok antum akan diperhatian. Terus seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Maka kata para ulama, Utsman bin Affan sampai-sampai malaikat pun malu padanya karena dia malu sekali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia malu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dinukil kepada kita riwayat, diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 2401 dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah SAW suatu hari sedang baring di rumahku, di sebuah ruangan tamu. Ya, di ruangan, Aisyah tidak di situ, tapi Aisyah melihat dari dalam biliknya. Beliau membiarkan kedua pahanya atau kedua betisnya terbuka. Lebih tepat adalah kedua betis Nabi SAW tersingkap. Ya, kedua betisnya tersingkap. Lalu Abu Bakar datang meminta izin, maka Nabi SAW memberikan izin sementara beliau dalam keadaan demikian. Lalu beliau berbincang. Kemudian Umar bin Khattab meminta izin, lalu beliau memberinya izin. Kemudian tetap beliau dalam keadaan semula sambil berbincang. Kemudian Utsman bin Affan meminta izin, maka Rasulullah SAW tiba-tiba mengubah posisi duduknya, merapikan pakaiannya. Lalu Utsman masuk dan berbincang. Ketika dia keluar, mereka semua keluar. Aisyah berkata, ya Rasulullah, waktu Abu Bakar masuk, Anda tidak mengubah keadaan Anda. Waktu Umar masuk, Anda tidak mengubah keadaan Anda. Kenapa waktu Utsman masuk, Anda tiba-tiba duduk dan merapikan pakaian Anda? Kata Nabi SAW, Ala astahi min rajulin yastastahi minhul malaika. Tidak pantaskah saya malu dengan seseorang laki-laki yang para malaikat saja semuanya malu padanya, gitu kan? Lalu disebutkan dalam sebuah riwayat, Aisyah berkata, ya Rasulullah, mengapa aku tidak melihat Anda terkejut dengan kedatangan Abu Bakar dan Umar sebagaimana Anda terkejut pada saat kedatangan Utsman? Lalu Nabi SAW ungkapkan kepada kita rahasianya. Dan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, tadi satu hadis setelahnya ya. Sebelumnya tadi 2401, ini 2402. Imam Ahmad jilid 1 nomor 77, Imam Bukhari juga menyebutkan dalam Adabul Mufrad nomor 600. Kata Nabi SAW, Inna Uthmana rajulun hayy, wa inni khashitu in adhintu lahu ala tilkal hala alla yablugha ilayya fi hajatihi. Sesungguhnya Uthman adalah laki-laki yang sangat pemalu. Dia dan sesungguhnya aku khawatir jika aku memberikannya izin sementara keadaanku seperti tadi, ada betisku yang tersingkap, maka dia tidak mau masuk dan tidak mau menyampaikan hajatnya kepadaku. Jadi sampai pada tingkat itu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kalau lihat keadaan seseorang tidak memungkinkan, langsung dia malu, dia nggak mau ngomong, nggak mau sampaikan apa-apa. Sampai pada tingkat seperti itu. Dan ini rahasia kata para ulama, kenapa Utsman bin Affan para malaikat pun malu padanya. Utsman bin Affan pernah berkata, tidak ada seseorang yang melakukan sebuah amalan kecuali Allah akan memberikannya pakaian dari jubah amalannya itu. Misal
Kalau kita malu, nanti Allah kasih hari kiamat baju dari malu itu sendiri. Artinya bagus, positif. Kalau dia suka sombong, dia riya, Allah akan kasih dia baju sombong dan riya dari api neraka hari kiamat. Seperti itu. Jadi Utsman bin Affan berpegang teguh pada hal tersebut. Yahya bin Mu'adz berkata, rahimahullah, seorang tabi'in,